Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita istiqomah untuk menghadiri pengajian, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab diampuninya dosa kita dan dimudahkannya semua urusan kita. Pada sore ini kita mencoba memperhatikan satu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 208, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin. Ini hanya untuk orang-orang mukmin. Udkhulu fis silmi kafatan. Udkhulu, masuklah kamu sekalian, fis silmi, dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir lainnya, masuk ke dalam Islam, tapi juga masuk ke dalam ketaatan kepada Allah, kafatan, secara total, masuk kepada Islam secara total, fikrahnya, akhlaknya, perilakunya, perbuatan, seluruhnya Islam. Berekonominya, berpolitiknya, berbudayanya, dan seterusnya wajib masuk Islam, dalam Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu sekali mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini diturunkan dari asbabun nuzulnya kepada orang-orang mukmin yang berasal dari ahlul kitab. Di antaranya Abdullah bin Salam An-Nadhiri dari Bani Nadir, dan kepada kawan-kawannya Abdullah bin Salam yang masuk Islam asalnya dari Yahudi. Mereka masuk Islam setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Mengapa ayat ini diturunkan? Asalnya karena masih memegang sebagian ajaran-ajaran Yahudi. Mereka mengagungkan hari Sabtu, kemudian tidak mau memakan daging unta karena sebagian diharamkan oleh mereka, tidak mau minum susu unta. Nah, padahal sudah Islam. Dalam Islam, unta dagingnya, susunya adalah halal. Nah, mereka masih mengikuti ajaran itu, ajaran dari Yahudi.
Setelah Islam, mereka qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, inna Taurata kitabullah. Sesungguhnya Taurat itu adalah kitab Allah. Fada'na, biarkanlah kami, ya, falnakum biha fi sholatina bil lail, kita bisa qiyamul lail dengan membaca kitab Taurat. Biarlah kami baca kitab Taurat, tidak baca Al-Quran. Bukankah Taurat juga kitabullah? Itu alasan mereka. Maka Allah menurunkan ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara total, kafah. Nah, maksudnya kata Mujahid, fi ahkami ahli Islam wa amalihim, mengikuti semua amalan-amalan pemenganut Islam. Nah, kafatan artinya seluruhnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa maksud daripada masuk Islam secara total? Karena ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah ini merupakan perintah dari Allah. Udkhulu, perintah, fi'il amar. Masuklah kamu sekalian, ya. Ini jadi perintah kepada semua hamba-hamba Allah yang mukmin, yang meyakini Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Hendaklah mereka mengambil ajaran Islam dan syariatnya, mengamalkan semua perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangannya semampu mungkin. Kalau melaksanakan perintah semampu mungkin, kalau meninggalkan larangan total, tidak bisa semampu mungkin. Ini dalam perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Tapi di dalam tafsir yang lain, Ibnu Katsir menyebutkan fis-silmi artinya dalam ketaatan kepada Allah harus total, tidak boleh dipilah-pilah. Untuk perbankannya saya boleh perbankan konvensional. Nah itu enggak, harus total. Makna kafah menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah, kafah itu artinya jami'an, menyeluruh. Maka menurut Mujahid, yang dimaksud udkhulu fis-silmi kafah maknanya adalah amalkan semua perbuatan-perbuatan baik. Nah, Ibnu Katsir memberikan catatan, andal mu'minina umiru kulluhum, bahwa mukmin seluruhnya diperintahkan tanpa pengecualian ayya'malu bi jami'i syu'abil iman, mengamalkan semua cabang-cabang iman, wa syara'il Islam, mengamalkan semua syariat-syariat Islam. Itu sesuai dengan kemampuan,
sesuai dengan kemampuan itu. Umpamanya perintah haji, perintah, tetapi kalau nggak punya biayanya atau karena kuota terbatas atau ya karena sedang dalam kondisi perang sehingga nggak aman, itu boleh ditunda. Seperti zakat, kalau kekayaannya, income-nya tidak sampai nisab, tidak wajib zakat. Orang yang kekayaan atau penghasilannya tidak sampai nisab, itu adalah orang miskin, berhak menerima zakat. Tapi semuanya harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Juga dijelaskan bahwa ayat ini merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukmin agar masuk secara total dalam Islam, tidak memilah-milah syariatnya, hukum-hukumnya, tidak mencari mana yang sesuai dengan maslahatnya, terima. Sebab banyak nanti di dalam berpolitik, mana yang menguntungkan, tidak sesuai dengan kriteria di dalam keislaman. Di dalam berekonomi, ya, bisa memasuki hal-hal yang tidak dihalalkan oleh ulama, ya, seperti main kripto apa segala macam yang belum dihalalkan oleh majelis ulama, dia menggunakan dan sebagainya. Jadi tidak boleh memilih-milih apa yang sesuai dengan kemaslahatannya, dengan keinginannya, dengan nafsunya. Kewajiban mereka, ya kita sebagai muslim, menerima syariat Islam dan hukum-hukumnya secara utuh. Juga tafsir ayat ini melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan. Untuk langkah-langkah setan ini panjang sekali, ya, ceritanya. Pernah beberapa tahun yang lalu pernah membahas tentang langkah-langkah setan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran tegas sekali mengingatkan kepada seluruh umat muslim untuk mentaati orang-orang musyrik, ya, orang-orang Yahudi masuk dalam kesyirikan, Nasoro masuk dalam kesyirikan, ya. Kita tidak boleh mengikuti kesyirikan-kesyirikan itu, berpaling dari sistem ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena tegas sekali Bapak Ibu saya muliakan, kita lihat di dalam surat Al-Maidah di antaranya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu sekalian berhukum, ya, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi segala macam dalam hal halal, makanan halal kita, dalam bidang minuman yang diharamkan tidak boleh kita dekati, ya. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu sekalian mengikuti keinginan-keinginan mereka. Wahdharhum,
Kalau ada perintah wahdzarhum itu artinya waspadalah. Umat Islam itu mesti waspada. Ya, kita mesti waspada. Banyak kata-kata wahdzarhum terhadap orang-orang munafik, waspada. Bahkan terhadap keluarga saja kadang-kadang perlu diwaspadai. Ya. Perlu diwaspadai, takut-takut ada keluarga yang menyimpang kemudian kita tidak berani meluruskan. Waspada. Karena keluarga juga merupakan ujian bagi kita. Wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaih. Dan waspadalah, jangan sampai kamu sekalian ya tergoda, tertarik dan kemudian menghindari dari sebagian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fa in tawallau, karena kalau mereka itu berpaling, fa'lam annama yuridullah, karena ketahuilah bahwa Allah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, bisa menimpa mereka sekalian karena sebagian dosa-dosa mereka. Kemudian ditegaskan mengapa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, karena kebanyakan manusia adalah melanggar ajaran Allah. Wa inna katsiran minan nas, kebanyakan manusia lafasiqun. Fasik artinya, fasik itu melanggar ajaran Allah. Bapak Ibu sekalian, kan ayat ini menjadi penting bagi kita untuk serba islami, begitu, serba islami, karena agama Islam ini adalah agama dunia dan akhirat dari semua aspek. Apa yang tidak ada, yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, cari, semuanya ada, semuanya. Ma farratna fil kitabi min syai', ma farratna fil kitabi min syai', sekali-kali tidak pernah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran ini. Artinya ada semuanya, lengkap. Hanya ada yang dijelaskan secara global, ada yang diterangkan agak rinci, ya, karena petunjuk jalan, petunjuk kehidupan, pedoman kehidupan itu perlu ada yang kadang-kadang global, tidak harus rinci. Kalau pergi ke Semarang dari Jakarta, kalau rinci belokannya ke kanan ke kiri semuanya diterangkan, bisa nggak berangkat-berangkat. Tapi ketika pergi hanya arahnya saja, di mana dibutuhkan. Kalau ada tanjakan, kalau ada turunan, peringatan-peringatan itu. Karena petunjuk, bukan buku apa namanya yang menjelaskan segala sesuatu dengan rinci. Dia buku petunjuk. Segala sesuatunya dijelaskan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Sampai pernah ada yang bertanya, saking gemesnya mungkin terhadap masa sih Islam itu menjelaskan segala sesuatu. Apakah, mohon maaf, membuat nasi goreng ada panduannya,
membuat sambal ada panduannya. Wah, kalau ada panduannya merepotkan kita semuanya, Pak. Ya. Cukup kata Al-Quran, kalau Anda bukan ahli di bidang pembuatan roti, di bidang pembuatan pesawat, di bidang pembuatan nuklir dan seterusnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyakan kepada ahlinya bila kamu sekalian tidak tahu. Artinya suruh menuntut ilmu. Oleh sebab itu, Islam ini sebagai agama yang mencakup semua aspek kehidupan, menyampaikan solusi-solusi yang tegas. Kalau memberikan jawaban-jawaban yang bisa diterima. Islam adalah agama individu. Segalanya individu asalnya. Kaitannya dengan sholat, tanggung jawabnya sendiri. Kaitannya dengan mencari nafkah, kaitannya nanti hisabnya sendiri. Segala macamnya sendiri asalnya. Tetapi juga dinul mujtama, agama yang mengatur kehidupan sosial. Dinul khossah wal ammah, agama Islam itu agama untuk orang-orang yang khawas, cerdas, pinter, atau orang umum. Dinul rijal wan nisa, agama untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dinul masjid wassuq, agama untuk di masjid, agama untuk di pasar. Maka ketika di pasar, dalam berjual beli, di dalam menerapkan kejujuran, tetap dipakai. Dinud dunya wal akhirah, agama dunia akhirat. Tapi juga al-islamu aqidatun fil qalb, Islam adalah merupakan satu keyakinan, akidah yang ada dalam hati. Keyakinannya dalam hati. Selain juga aqidah hayya mutaharrika dafi'ah, merupakan keyakinan yang mendorong semua aspek kehidupan. Dari akidah yang kokoh inilah yang basiku ibadah muncul. Dari kedalaman keyakinan ini muncullah ibadah. Jadi ibadah itu merupakan hasil daripada akidah. Nah, kalau ada orang yang ibadah tidak dilandasi kepada akidah, nggak benar. Jadi kita sholat itu karena diperintah oleh Allah dari dalam keimanan. Kita sedekah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan zakat, kita berhaji, semuanya harus dari dalam. Bukan kata orang, bukan dari luar. Ibadah yang menentukan akidah ini yang menentukan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikhlas, harus sesuai dengan aturan-aturan yang Rasulullah contohkan. Termasuk Islam mengatur hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan binatang, hubungan kita dengan alam seluruhnya, sampai dengan tumbuh-tumbuhan. Itu diatur. Jangan dianggap Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menanam pohon kemudian cuma menanam pohon dapat buahnya. Karena diperintahkan. Kalau muslim itu betul-betul mengikuti tuntunan
syariah secara utuh, tuntunan akidah secara utuh, sangat luar biasa. Ya, ketika menanam pohon, bayangkan saya tidak mendapatkan ilmu-ilmu dari luar Islam tentang bahwa kalau kita menanam pohon, nanamnya saja sudah diperintah oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika tumbuh mengeluarkan dedaunan, dedaunannya akan mengeluarkan oksigen, itu memberikan pahala. Kalau seandainya pohonnya itu besar, kemudian ada orang yang bernaung di situ saat kepanasan, berpahala. Ketika berbunga, bunganya dimakan oleh burung-burung, berpahala. Ketika berbuah, berbuahnya disambit orang, berpahala. Apalagi kalau buahnya diketam kemudian dibagikan, lebih lagi pahalanya. Nanamnya saja sudah. Demikian ajaran Islam memperhatikan. Sampai pernah ada hadis yang menjadi puncak perhatian Islam terhadap milieu, terhadap lingkungan hidup. Menjelang kiamat saja, menjelang kiamat, artinya sudah ada tanda-tanda kiamat kubro, matahari sudah muncul dari barat. Itu kata Rasul, ini etos seorang mukmin. In qamatis sa'ah, bila terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum, dan di tangan kamu sekalian, fusailatun, ada bibit. Fusailah itu bibit korma. In istata'a ayyazra'aha falyazra'ha. Bila punya kesempatan untuk itu, tanam pada kiamat. Padahal korma itu kalau buah saja itu membutuhkan beberapa tahun untuk berbuah. Masalahnya bukan masalah buah atau tidaknya, tetapi bagaimana melestarikan alam ini dengan indah. Itu ajaran Islam. Diatur. Apalagi hubungan bagaimana sesama muslim diatur sampai detail dalam Islam. Sesama orang kafir, kalau sesama Islam itu detail sekali, sampai hati kita, perilaku kita terhadap sesama muslim. Tidak ada kebencian, tidak ada dengki, tidak boleh ada di dalam diri kita permusuhan, tidak boleh ada riba. Semuanya diatur sampai rinci. Sehingga Islam ini merupakan satu sistem, dan orang-orang barat mengakui itu, ya, bahwa memang Islam ini ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Manhaj mutakamilil hayah, satu sistem yang utuh. Oleh sebab itu, firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu ya menunjukkan bahwa pada hari ini, pada waktu itu turun ayat ini adalah ketika haji, al-hajjul
bagimu agamamu. Jadi Allah sudah menyempurnakan agama Islam ini, tidak perlu tambahan. Wa atmamtu alaikum, juga nikmati, kami sempurnakan atas kamu sekalian nikmatku. Menggunakan dua kata yang berbeda. Akmaltu menyempurnakan, atmamtu menyempurnakan. Tapi kalau akmaltu lakum dinakum, aku lengkapi bagimu agama, dilengkapi dari semua aspek ajaran. Ajaran yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita laksanakan membuat kita bahagia. Hubungan manusia sangat indah ketika kita melaksanakan perintah Allah secara utuh, lengkap. Sampai masalah bagaimana mengkredit dalam sistem perbankan, bagaimana mengasuransikan, semuanya lengkap. Kemudian selain lengkap ajarannya, atamma bihin ni'mah, disempurnakan dalam artian kualitas ajaran Islam, kualitasnya merupakan satu nikmat tersendiri. Coba Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita diperintahkan tahajud, ketika diperintahkan untuk tahajud, fatahajjad bi nafilatan lak, untuk Rasul wajib, untuk kita sunnah. Yang menikmati tahajud kita, nikmatnya tahajud kita, ketika kita tilawatul Quran di dalam tahajud, yang menjadikan tenang hati kita, ya kita ngerasa tenang, nyaman. Bukan sekedar itu, nanti pengaruhnya ketenangan ini, yang punya penyakit kayak gula, kalau tahajudnya kuat, itu akan mengurangi. Kemudian rasa tenangnya itu, kalau ada penyakit kanker apa segala macam itu, semakin kuat tahajudnya, insya Allah semakin sehat, jauh dari kanker. Ya. Itu karena tenang. Ya. Wa raditu lakumul Islam madinah, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mencakup semua aspek kehidupan. Nah, sehingga karena lengkap seluruhnya, kalau kita terapkan dalam kehidupan nyaman, kalau bernegara disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, aman, tentram, rakyatnya bahagia, itu kalau diterapkan, kalau semua orangnya jujur, yang difikirkan bagaimana membahagiakan rakyat, yang difikirkan bagaimana berkembang, negaranya berkembang, rakyatnya berkembang, pikirannya, karena tugas-tugas seorang pemimpin adalah bagaimana dalam kitab ya tentang pemerintahan itu, hirasatu dunya. Jadi siyasatu dunya wa hirasatu din. Tugas penguasa itu dua, siyasatu dunya wa hirasatu din. Bagaimana mengatur dunia dan melindungi agama. Agama apapun dilindungi. Jadi kalau ada
penguasa yang ingin ngobok-ngobok agama itu ya tidak sesuai itu. Kalau ada orang-orang diberi kekuasaan kemudian melakukan satu yang tidak bermanfaat untuk umat, itu berarti khianat. Ya kalau ada sesuatu, umpamanya rumah sakit Ihsan diganti rumah sakit Welas Asih, apa bedanya? Itu menghabiskan uang, ganti pelang, ganti apa, ganti stempel, ganti segala macam. Itu ada orang seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kewajiban seorang muslim jadinya adalah ayyastaslimu lillahi bikulliyatihim, memasrahkan dirinya kepada Allah secara utuh, hanya lillah, mentaati perintahnya secara utuh. Fis saghir wal kabir, dalam masalah kecil, masalah besar, mengikuti. Wa ayyutabbiqu ad-din wa ahkamah kullaha mujtama'ah, menerapkan semua agama ini, hukum-hukumnya secara menyeluruh, taat secara total kepada Allah dengan tenang, taat, enak. Nanti Bapak Ibu yang saya muliakan akan merasakan nikmatnya sebagai seorang mukmin. Siapa yang merasakan nikmatnya seorang mukmin? Mudah-mudahan kita sudah merasakan mudah-mudahan. Oh, jadi orang mukmin itu enak ya, enak gitu. Sebab Rasulullah pernah bersabda begini, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan rasanya iman. Siapa yang merasakan nikmatnya iman itu? Man radiya billahi rabbah, orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Ridho. Kemudian wabil islami dina, ridho Islam sebagai agamanya. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Itu akan merasakan nikmat. Bukan sekedar ridho, kata-kata ridho gampang ya, tapi maksudnya ridho ini kalau radhiya billahi robba, ridho Allah menjadi Robnya, meyakini rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau usaha gagal berarti ini itu ridho dari rububiyatullahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban-kewajiban, kita ridho. Itu yang membuat kita nyaman. Kalau diperintahkan untuk salat fardu 5 waktu sehari, kita laksanakan dengan khusyuk, dengan nyaman. Kita yang merasakan nikmatnya iman itu. Kalau menjadikan Islam sebagai agamanya, ridho dia, maka semua ajaran Islam seluruhnya itu diterima secara utuh, ridho. Bukan ngerepotin aja di ajaran Islam, bukan, tetapi ridho, nyaman. Nanti akan merasakan nikmatnya seorang mukmin, indah. Termasuk wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Hadis-hadisnya yang sahih kita terima, ajaran-ajaran dalam semua aspek kehidupan ini kita terima. Kalau Rasulullah SAW melarang kita jual beli yang ada gharar, penipuan, nggak boleh, ya kita ikuti. Mengharamkan riba, ya kita ikuti. Jangan zaman modern kok masih melarang riba. Bukan begitu seorang muslim. Sehingga meyakini bahwa apa saja yang ditetapkan Allah dalam syariatnya,
itu terdapat kebaikan kita. Disuruh sholat berjamaah, ya, itu karena ada kebaikan kita. Kalau Masya Allah kita rajin berjamaah, kata Rasulullah SAW, idza ra'aitum may yartadu ilal masjid fashhadu bil iman. Kalau Anda melihat orang pergi ke masjid, saksikan bahwa dia adalah mukmin. Terus berjalannya saja nikmat, menuju ketika sholat jamaah nikmat, indah. Yang merasakan kenikmatan itu. Dikhawatirkan ada orang-orang mukmin kemudian belum merasakan, cuma capek aja. Dia berjamaah tidak menikmati sholat jamaah. Jadi tergantung masing-masing Pak kita ini. Menikmati sholat jamaah saja, ada yang menikmati, ada yang tidak. Ketika mendengarkan imam baca ayat, kemudian kita memahami, nikmat. Wah. Kemudian ketika menjadi seorang yang makmum, ada keindahan tersendiri. Kalau bacaan-bacaan makmumnya kurang, mudah-mudahan ditambal oleh bacaan imam. Ada kenikmatan tersendiri. Bagi orang-orang yang bacaannya nggak bagus, sebaiknya ke masjid. Udah, paling enak. Itu kenikmatan tersendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai muslim harus memasuki Islam secara utuh, ya. Ketika muslim memenuhi panggilan Islam ini, maka akan memasuki dunia dengan damai, penuh dengan keyakinan, penuh dengan ridho, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, merasa aman. Nah, gitu. Tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau seandainya kita menolak sebagian dari ajaran-ajaran Islam ini, diancam oleh Al-Quran. Contoh Al-Baqarah ayat 85 mengancam kalau kita menolak sebagian dari ajaran Islam. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu sekalian mengimani sebagian isi Al-Quran, wa takfuruna bi ba'd, dan mengingkari sebagian lain. Apa ancamannya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tidaklah ada balasan bagi orang yang melakukan seperti itu, menerima sebagian ajaran, menolak sebagian ajaran Islam, illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil azab, pada hari kiamat akan dimasukkan kepada siksa yang paling pedih. Dalam Al-Quran saya melihat asyaddul azab, nanti bagi yang ingin lihat asyaddul azab, siksa yang paling pedih itu tadi untuk orang yang menolak sebagian ajaran Allah. Tapi dalam ayat yang lain adalah untuk Fir'aun dan keluarganya. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan keluarga Fir'aun kepada siksa yang paling pedih. Artinya seakan-akan disamakan
Kalau kita menolak ajaran dan sebagian ajaran Islam, tidak masuk seluruhnya, seakan-akan disamakan ya siksanya dengan keluarga Fir'aun. Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan karena menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi muslim yang utuh, total, ridho terhadap semua ajaran Allah, ridho terhadap semua ajaran Rasulullah, ridho terhadap ajaran Islam, dan bisa melaksanakannya semampu mungkin, menjauhi semua larangannya secara total. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.